Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang misteri di balik asal-usul salah satu makhluk mitologi, yaitu Putri Duyung. Sampai saat ini keberadaan mermaid atau Putri Duyung masih diperdebatkan, karena walaupun banyaknya bukti-bukti tentang foto maupun video penampakan Putri Duyung, kalau kita tidak melihatnya sendiri secara langsung, maka kita tentu saja tidak bisa mempercayai keberadaan Putri Duyung ini. Namun apa salahnya kita menambah wawasan untuk sekedar mengetahui tentang asal-usul makhluk berwujud manusia setengah ikan ini. Di setiap negara termasuk Indonesia memiliki cerita dan kepercayaan masing-masing tentang Putri Duyung dan asal-usulnya. Namun di video Draw Story kali ini, aku hanya akan menceritakan legenda Putri Duyung yang berasal dari Indonesia saja. Jadi kisah ini dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, di mana Indonesia ini belum terbentuk dan masih bernama Bumi Nusantara. Sistem pemerintahannya pun saat itu masih masa kerajaan. Nah, di salah satu kerajaan yang berada di tepi pantai Sumatera, terdapat seorang tuan putri yang sangat cantik sekali. Namun ia dikenal sangat sombong dan serakah. Ia benar-benar angkuh dengan kekuasaannya. Ia juga merasa bahwa dialah wanita paling cantik dan paling sempurna di muka bumi. Ia ingin selalu dipuja oleh orang lain. Ia ingin selalu diperhatikan dan diperlakukan paling istimewa dari wanita manapun. Ia ingin agar semua laki-laki tampan jatuh hati hanya kepadanya saja. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang lelaki tampan yang merupakan pangeran dari kerajaan seberang. Pangeran itu sangat tinggi, memiliki hidung yang mancung dan beralis tebal. Kulitnya yang bersih dan putih membuatnya terlihat sangat bersinar. Saat itu pangeran tersebut datang ke kerajaannya untuk melakukan kerjasama dengan sang raja. Dan tampak pandangan semua pelayan dan wanita yang ada di kerajaan itu langsung tertuju hanya kepadanya saja, termasuk Tuan Putri yang dikenal sebagai putri paling cantik di kerajaan itu. Tuan Putri pun melakukan segala macam cara agar bisa membuat pangeran itu jatuh hati kepadanya. Namun anehnya sang pangeran malah tidak tertarik dengan Tuan Putri yang cantik itu. Padahal sang putri telah mengungkapkan perasaannya. Namun pangeran terang-terangan menolaknya. Pangeran mengatakan bahwa ia tidak suka dengan sikap Tuan Putri yang merasa dirinya paling cantik dan paling sempurna. Padahal banyak di luar sana wanita yang lebih cantik darinya, namun tidak angkuh dan tidak sombong seperti dirinya. Dengan tegas pangeran itu menolak cinta dari Tuan Putri. Penolakan itu benar-benar membuatnya sangat terpukul, karena itu merupakan pertama kalinya ia ditolak oleh laki-laki. Dan bukannya sadar dengan keangkuhannya yang merasa paling cantik dan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan kecantikannya itu, Tuan Putri malah tidak terima dengan kata-kata pangeran. Ia tidak terima jika ada wanita lain di luar sana yang lebih cantik darinya. Ia ingin menjadi satu-satunya wanita yang paling cantik di muka bumi. Oleh karena itulah ia menghalalkan segala macam cara agar bisa mendapatkan kecantikan yang abadi dan menjadi wanita paling cantik di seluruh dunia. Lalu Tuan Putri pun mendatangi seorang penyihir hebat di kerajaannya. Bisa dibilang ia adalah seorang dukun yang bisa melakukan apapun, bahkan hal yang tidak masuk akal. Nah, Tuan Putri pun meminta kepada penyihir itu bagaimana caranya agar ia bisa menjadi wanita paling cantik di seluruh dunia dan tidak ada yang menandingi kecantikannya. Ia juga meminta agar bisa awet muda dan memiliki kecantikan yang abadi seumur hidupnya. Sang dukun pun menyanggupi permintaan itu. Ia memberikan putri itu segelas air laut yang telah dibacakan mantra dan ritual tertentu, yang mana katanya Dewi Laut akan memberikan kecantikan yang abadi kepada sang putri jika meminum air itu. Namun dengan syarat ia tidak boleh membunuh ataupun memakan hewan yang berasal dari laut, seperti ikan, kepiting, dan makhluk lainnya yang hidup di lautan. Dan perjanjian itu berlaku sampai kapanpun. Dan ia juga harus siap menghadapi risiko dari ritual kecantikan tersebut. Dan tanpa pikir panjang, sang putri pun menyanggupi persyaratan itu karena baginya itu adalah hal yang sangat mudah.
Dan setelah ia meminum air tersebut, seketika kepalanya merasa sangat pusing sekali. Dan putri itu pun langsung tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, ia sudah berada di pinggir laut. Ia pun melihat wajahnya di pantulan air dan ia tersenyum lebar. Karena wajahnya benar-benar berubah menjadi sangat cantik dari sebelumnya. Ia bahkan tidak percaya bahwa itu benar-benar dirinya. Ia pun langsung menyentuh wajahnya dan berteriak kegirangan. Akhirnya aku menjadi wanita paling cantik di dunia ini, ucap sang putri. Namun saat itu ada sesuatu yang aneh terjadi. Ia tidak bisa merasakan jari jemarinya sama sekali. Bahkan kakinya tidak bisa digunakan untuk berdiri. Setelah ia perhatikan, ternyata kakinya telah berubah menjadi ekor ikan dengan sisik dan juga sirip ikan. Ia pun sangat terkejut saat itu dan berteriak histeris. Ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena dari bagian pinggang sampai ujung kakinya telah menjadi ekor ikan. Dan ia akan selamanya hidup dengan kondisi fisik manusia setengah ikan atau yang kita kenal dengan nama Putri Duyung. Tuan Putri memang mendapatkan kecantikan yang ia inginkan. Namun ternyata ia harus dikutuk menjadi Putri Duyung yang hidup di lautan bersama makhluk-makhluk laut lainnya. Dengan rasa dendam yang masih ia rasakan terhadap manusia, Putri Duyung ini dikabarkan sering menghancurkan kapal-kapal para pelaut dan menenggelamkan mereka ke dasar lautan hingga tewas. Ia juga seringkali menggoda para pelaut dengan pesona tubuhnya yang seksi telanjang dada dan wajahnya yang tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Siapapun yang melihatnya akan seketika jatuh cinta kepadanya, dan Putri Duyung langsung membawanya ke dasar lautan untuk dimakan oleh monster-monster di bawah laut. Namun sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apakah makhluk mitologi ini benar-benar ada. Tapi apa salahnya kita sekedar tahu tentang cerita legenda Nusantara ini untuk sekedar menambah wawasan dan mengambil pelajaran dari ceritaku kali ini. Nah, itulah tadi cerita tentang legenda Putri Duyung atau Mermaid yang kita kenal sampai sekarang ini. Sekali lagi, cerita ini hanyalah kisah legenda Nusantara belaka yang tidak tahu kebenarannya. Jadi untuk percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video draw storyku kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.